Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mengamati atau membahas, mendiskusikan di pertemuan keempat mengenai lingkungan ekstrasel, yang bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kerja sel, pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas kembali struktur sel. Kita ingat struktur sel kemarin ada yang paling luar adalah membran sel, kemudian ada cairannya sitoplasma, ada organel-organel. Membran sel kalau beberapa sel seperti tumbuhan dan jamur dan kemudian ada bakteri ada di sel di luarnya. Tapi yang paling semua ada adalah membran sel. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu fungsi dari membran sel, strukturnya seperti apa. Seperti kita ketahui bahwa fungsi dari membran sel itu bukan hanya sebagai pelindung isi sel, ya. Kita analogikan seperti ruang kelas ada dinding, nah dinding itu adalah membran sel. Di dinding itu ada jendela, ada pintu, nah itulah keluar masuknya zat. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti ada komponennya dan sebagainya. Mari kita simak video berikut ini. Pertemuan kelima kita akan membahas kembali, kita ingat struktur sel. Nah, coba kita ingat lagi struktur selnya. Kenapa kok penting? Ayo, kalau bicara mau struktur sel, kalau nggak tahu ininya ya lupa. Yang pertama apa ini kemarin paling luar? Ayo jawab, jangan diem aja. Tamara, coba jawab Tamara. Satu adalah yang paling luar adalah membran sel. Nah, membran sel kemarin kita analogikan seperti dinding di ruang kelas. Nah, itulah yang menyelimuti sel, ya, terus membatasi sel dengan sel yang lain. Ya. Coba kalau nggak ada dinding, kamu bisa mendengarkan kelas yang satunya. Masih ingat ruang kelas kan, walaupun online? Alhamdulillah, puji Tuhan masih ingat. Juga tempat keluar masuknya zat, kita analogikan bahwa di dinding kelas kita juga ada jendela. Nah, itu untuk keluar masuknya zat. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu membran sel. Yang kita bahas model membran sel, komponen penyusun, selubung sel, pertautan antar sel, transport membran, dan difusi osmosis. Jadi kalau ini sel, nah ini kalau misalnya ini sel ya, saya potong seperempat ini, ya kan ada satu. Ini nukleus, ya kan? Ini nukleolus atau anak inti. Nah, ini membran sel nih. Kalau dilihat pakai mikroskop elektron tuh ya kecil sekali ya, nggak terlihat ya. Ini gambarnya itu seperti apa ini, kue ya, seperti kue. Ini seperti kalau ibaratnya teori mozaik ya, jadi seperti ada mozaik. Pernah belajar mozaik nggak waktu SD? Apa main TikTok terus ya kan? Nah, main TikTok boleh, tapi juga harus ingat pelajaran. Nah, itu dulu belum ada TikTok ya. Ini contohnya pelajaran mozaik waktu kamu SD itu kan pernah membuat kerajinan pakai mozaik. Nah, itu. Oke, langsung aja. Membran sel itu membungkus sebuah sel yang berfungsi membatasi keberadaan sebuah sel. Tadi saya analogikan membatasi sel yang satu dengan yang lain. Juga memelihara perbedaan isi sel dan lingkungan. Jadi isi selnya enggak kemana-mana, ya kan? Kalau kamu dalam ruang kelas ya di dalam ruang kelas terus, ya. Kecuali kalau disuruh keluar, ya kan? Kecuali anak yang bandel keluar terus, ya kan? Membran sel merupakan sebuah filter dalam memilih dan memilah bahan yang melintasinya. Jadi kalau diibaratkan ya itu tadi, mau masuk ke dalam kelas itu pasti kan melalui pintu, ya. Dan itu diizinkan apa tidak oleh guru dan teman-teman, ya kan? Seperti itu. Keberadaannya suka dilihat dengan mikroskop, tapi bisa dilihat saat percobaan plasmolisis. Nah, besok kita ada percobaan plasmolisis praktikum ya. Jadi memang sulit seberapa sih ya ingin gitu nanti, tapi kan kita lihat, oh ini toh membran sel. Sel-sel yang bersinggungan dan berikatan pada tempat tertentu dalam pertautan antar sel ya. Atau intercellular junction. Jadi sel itu juga ada tautan. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi ada semacam yang menaut. Nah, nanti kita akan belajar. Singer menyatakan teori fluid mosaic model. Jadi atau model mosaik tadi yang saya katakan di awal. Jadi membran sel terdiri dari lapisan lemak biomolekuler yang di sana sini terputus oleh
adanya molekul protein. Jadi ada molekul proteinnya. Nah, protein itu ada protein ekstrinsik atau disebut protein periferal. Kalau saya sih biasanya pakai periferal, dan protein intrinsik atau protein integral yang menyusup ke semua dalam sel. Coba kalau misalnya kita lihat nih. Jadi ini kalau dilihat strukturnya, saya baca dulu ya berarti ya. Kemudian baik molekul protein dan lemak ini kadang mengikat karbohidrat. Jadi di protein di atasnya itu biasanya ada karbohidrat. Jenisnya oligosakarida. Maka kalau yang mengikat di protein namanya glikoprotein kompleksnya. Kalau yang lemak glikolipid. Nah, lipid ini tersusun dari fosfolipid bilayer ya. Bi itu 2, layer itu lapisan. Jadi ada 2 lapisan. Saat ini membran sel hanya diketahui struktur bagian luarnya saja. Membran sel memiliki sifat hidrofilik dan hidrofobia. Hidrofilik terdapat di bagian luar maupun bagian dalam sel, sifat hidrofobia di bagian tengah. Komponen protein dan karbohidrat memberikan sifat hidrofilik pada membran sel. Komponen lipid sangat menentukan fluiditas membran cairan ya, fluiditas. Membran plasma juga disebabkan oleh kolesterol. Jadi ada juga kolesterol. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya. Nah, jadi apa strukturnya? Yang pertama itu tadi dikatakan ada protein. Nah, yang warna ungu-ungu ini protein. Protein ada yang perifer di permukaan. Perifer itu permukaan. Saya seringnya istilah perifer, ekstrinsik perifer ini ya. X itu kan di luar. Ada yang integral, jadi terintegrasi masuk menembus 2 lapisan. Ini lapisan apa? Lapisan bilayer, fosfolipid bilayer. Jadi satu ini semua disebut membran sel. Nah, lapisan yang 2 ini fosfolipid bilayer. Ya, ini fosfolipid bilayer. Bagian kepalanya ini hidrofilik atau suka air. Jadi kan ini kan cairan luar sel, ini dalam sel. Kalau dilihat nih loh, ini luar sel, ini dalam sel. Ini diperbesar ininya. Ini ada air, di sini ada air, ya kan? Kalau hidrofilik, filik itu suka ibaratnya. Jadi hidro air, jadi suka air. Kalau yang bagian ekor, ini ekornya nih ya. Ini hidrofobia, hidrofobik, fobia kan takut air. Maka selalu berpasangannya seperti ini. Ini fosfolipid bilayer. Kemudian ada oligosakarida, karbohidrat yang menempel di protein. Nah, ini nih. Nah, kompleksnya ini, yang satu ini ya, disebut glikoprotein. Kalau glukosa, oligosacaridanya menempel pada lemak, ini ya, lipid ini kan lipid itu lemak, maka disebut glikolipid kompleksnya ini. Ya, gitu. Ada juga kolesterol. Nah, kalau diperbesar, fosfolipid bilayer itu seperti ini, terdiri dari kepala dan ekor. Bagian kepalanya hidrofilik, suka air, bagian ekornya di tengah. Tersusun dari apa sih sebenarnya? Fosfolipid, ya asam lemak, gliserol, dan fosfat, ya kan? Nanti kalau belajar biokimia lebih dalam, jadi diinget-inget lo ya. Kalau ditanya siapa yang ngajar, wah, ya. Nah, coba nih, kamu perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang pelan-pelan saja ya. Ini gambar apa? Membran sel lah ya, orang ada tulisan ini, malah adanya bukan kue lapis ya kan, apalagi kue sisir ya. Nah, bagian A, nah ini namanya apa ini? Protein. Nah, proteinnya apa kalau di permukaan? Protein perifer. Kalau proteinnya yang nempel menembus, protein integral. Apa ini tadi protein perifer, ini protein integral. Nah, protein ini bukan sembarang protein ya. Dia itu nanti bisa untuk keluar masuknya zat. Nah, nanti akan dipelajari. Jadi zat itu bisa keluar masuk lewat protein sini. Terus ada oligosakarida, glukosa, karbohidrat yang menempel pada ini apa nih yang pink-pink ini? Fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer karena ada 2 lapisan ya. Glukosa atau oligosakarida yang menempel pada
atau karbohidrat yang menempel pada lipid, fosfolipid namanya adalah glikolipid yang D ini kompleksnya. Kalau menempelnya pada protein, nanti bisa di sini ada, maka glikoprotein. Nah ini biasanya kolesterol. Makanya penting tubuh kita itu butuh asupan protein, lemak, karbohidrat ya karena itu. Ya. Lipid. Molekul lipid tersusun atas dua lapisan atau dwilapis atau bilayer atau fosfolipid bilayer disebutnya. Membran sel dapat dibelah secara mekanik menggunakan apa? Pisau, bukan ya. Ada metode Fries fracture ya, atau metode pengelupasan. Saya juga belum pernah ini ya kan, jadi ini teori. Jadi kalau yang ahli-ahli ya itu. Molekul lipid dari membran sel tersusun atas 3 jenis fosfolipid. Tadi itu yang fosfolipid itu yang paling banyak ini fosfolipid. Ada juga kolesterol, kolesterol ini ya, kolesterol. Ada juga yang glikolipid. Jadi ada 3 jenis. Ketiga jenis lipid ini bersifat amfifatik, ujungnya hidrofobia dan ujung satunya hidrofilik. Ini kan cairan sel, ini cairan sel. Nah ini suka air, hidrofilik, berarti yang di tengah-tengah ini hidrofobia, makanya dia bentuknya berlawanan seperti ini. Jadi yang dekat dengan air kan yang bagian kepala sini. Lipid, nah ini strukturnya, nanti dipelajari biokimia, ada fosfat, gliserol, kolin ya, dan ada ekornya, hidrokarbon ya. Untuk melindungi bagian ekor dari lingkungan air dapat dilakukan dengan cara membentuk struktur seperti bola dengan ekor mengarah ke pusat bola atau membentuk susunan dwilapis seperti tadi ini dwilapis ya, yang ini dwilapis atau membentuk bola. Lapisan lipid bukanlah struktur lapisan bak kaku ya, struktur yang punya sifat fluiditas seperti cairan. Jadi sifatnya seperti cairan ya. Cairannya kalau cairan itu kan sifatnya bisa, kalau dulu di IPA SD menyesuaikan dengan bentuk wajahnya. Jadi wadahnya. Jadi tidak kaku seperti hatimu ya kan, atau hati pacarmu ya kan. Makin banyak kolesterol, membran sel makin cair dan fluiditasnya makin besar. Nah ini tadi ada yang membentuk bundaran seperti ini atau dwilapis. Protein, nah tadi kita udah bicara lemak, fosfolipid bilayer, glikolipid dan kolesterol, sekarang protein. Singer dan Nicholson mengatakan bahwa ada protein perifer yang di permukaan aja tidak menembus dan protein integral yang sampai menembus. Nah, ini gerakannya ada yang lateral, rotasi dan seterusnya. Kemudian karbohidrat. Nah, tadi karbohidrat bentuknya biasanya oligosakarida. Semua eukariotik memiliki karbohidrat pada permukaannya yang sebagian besar dalam bentuk oligosakarida. Kalau kamu nanti belajar di biokimia ada polisakarida, kemudian disakarida dan sebagainya. Molekul-molekul ini terikat dengan molekul protein disebut glikoprotein dan sebagian terikat dengan lipid glikolipid tadi ya. Glikoprotein memiliki sejumlah rantai cabang, glikolipid hanya memiliki sebuah rantai cabang. Nah, coba dilihat lagi. Glikoprotein itu biasanya rantai cabangnya banyak. Nah, kalau glikolipid rantai cabangnya, jadi ini glikolipid nih ya. Kalau ini molekul-molekul ini terikat dengan molekul protein tadi ya. Glikoprotein memiliki sejumlah rantai cabang. Molekul karbohidrat selalu di bagian luar membran. Fungsi rantai cabang oligosakarida memang belum begitu jelas. Kemungkinan untuk membantu agar molekul protein dapat terpancang kuat dan membran sel untuk menstabilkan struktur proteinnya dan pengenalan komunikasi antar sel. Jadi mungkin salah satu fungsinya untuk pengenalan antar sel dan komunikasi antar sel. Sel itu kan saling berkomunikasi, bukan lewat WhatsApp, bukan lewat Telegram ya, tapi lewat biasanya komponen-komponen cairan-cairan kimia, molekul-molekul. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang tersusun dari karbohidrat. Yang kemarin kita pelajari ada di luarnya membran sel itu kan, kalau pada tumbuhan, pada jamur itu juga ada yang namanya dinding sel. Kalau pada tumbuhan itu karbohidratnya jenisnya selulosa ya kan, tapi kalau pada
jamur, kitin. Nah, ternyata selain itu baik di sel hewan maupun tumbuhan terdapat struktur yang tersusun dari karbohidrat juga yang disebut selubung sel atau glikokaliks. Adanya glikokaliks dapat ditunjukkan dengan penandaan lektin. Lektin adalah protein yang berasal dari beberapa jenis organisme. Glikokaliks berperan untuk proses pengenalan sel dengan sel lain atau dengan substansi sel. Nah, maka dikatakan bahwa bagaimana sih sel itu berkomunikasi ya, karena ada molekul-molekul tertentu, ya kan. Nah, glikokaliks ini biasanya dijumpai pada beberapa sel, jadi dia itu di bagian luarnya. Nah, ini glikokaliks ini. Membran selnya ini biasanya dijumpai seperti itu. Ini biasanya jarang disebutkan, ya kan. Tapi intinya kita tahu prinsip utamanya bahwa paling luar adalah membran sel. Kalau ada pada tumbuhan ada dinding sel di luarnya, jadi di sini ada dinding selnya, ya kan. Kemudian ada beberapa struktur glikokaliks yang fungsinya untuk pengenalan sel gitu. Jadi susun dari apa? Adalah lipid dan protein. Kemudian ada pertautan antar sel atau junction, ya. Ada tight junction, contohnya di saluran pencernaan, desmosum di epitel dan sel otot. Dan gap junction dihubungkan protein kanal atau konekson, biasanya di jantung dan otot polos. Jadi sel-sel tertentu, ya, tidak semua sel bentuk junctionnya itu sama. Bukan Cibubur Junction, ya. Kalau Cibubur Junction naik busway di depan BKN, ya kan, sampai Cibubur Junction empet-empetan itu di dalam busway. Ini jenis-jenis junctionnya pertautan antar sel, ya. Nah, kemudian ada istilah transport membran. Jadi kan tadi dikatakan bahwa di membran sel itu ada pertukaran zat antar masuk dan keluar. Ada istilah yang namanya difusi. Difusi itu apa? Jadi difusi itu yang bergerak adalah zat terlarut. Tadi dikatakan ada larutan garam. Nah, zat terlarutnya adalah NaCl garamnya dan pelarutnya adalah air. Nah, masuknya biasanya melalui pori-pori protein integral. Kita ingat protein integral yang yang ini, ya, yang menembus dua lapisan fosfolipid bilayer, ya. Biar cepatlah sampai mana tadi. Nah, ini bisa juga molekul lemak tapi belum dapat dibuktikan dengan mikroskop. Contohnya yang melalui difusi sederhana adalah oksigen, ya. Kemudian karbon dioksida, ya, itu juga melalui difusi sederhana kalau di dalam sel. Kalau contoh yang gampang seperti apa sih proses difusi itu? Dari pekat ke cairan yang pekat ke encer, ya. Jadi yang konsentrasinya tinggi ke rendah. Mana gambarnya enggak? Nah, kalau difusi fasilitasi, yaitu dia bergerakan di tengah garis konsentrasi difasilitasi oleh protein, ya, protein baik protein karier atau protein. Jadi protein-protein yang nempel itu ada yang disebut berfungsi sebagai fasilitas difusi, ya. Contohnya apa? Protein Na+, K+, Ca2+, dan Cl-. Nah, transport aktif itu artinya melawan gradien konsentrasi, jadi butuh energi. Contohnya yang melakukan transport aktif adalah pompa H+ ATPase, pompa Ca2+ ATPase, dan yang terkenal biasanya pompa natrium kalium ini, ATPase, ya. Ini jadi kalau simple diffusion, ya, jadi ya masuk-masuk aja nih. Ada yang melalui protein kanal, ada yang lewat sini, ya. Kalau difusi difasilitasi dia melalui protein kanal. Kalau protein aktif, kalau transport aktif itu butuh energi bedanya. Nah, jadi misalnya ada contohnya ion Na+, K+. Nah, bagaimana prosesnya? Ini ada gambarnya.
Pertama, ikatan Na+ di sitoplasma. Jadi di sini itu Na+-nya lebih rendah dibanding di luar. Nah, harusnya kan zat difusi itu kan bergerak dari yang konsentrasinya tinggi ke rendah. Nah, ini kebalikannya. Untuk keluarnya Na+ ini ya, dia butuh yang namanya ATP, nah, energi. Kemudian tadi difusi contohnya kalau yang lebih gampang adalah gula ya, dilarutkan dalam air kan menyebar nih ya. Ini kan pekat ya, atau tinta. Tinta itu kan pekat, kadar airnya sedikit dibanding pelarutnya. Pelarutnya kan air, menyebar ya. Tapi kalau di dalam sel contohnya di oksigen, karbon dioksida ya, oksigen di luar sel lebih tinggi dibanding di dalam sel. Nah, ada istilah osmosis juga. Nah, kalau osmosis itu apa? Kita ingat bahwa larutan atau solution itu tersusun atas pelarut yang biasanya air, ada juga alkohol dan sebagainya, dan zat terlarut. Ada istilah hipotonik ya. Jadi pelarut di dalam sel lebih sedikit dibanding di luar sel. Artinya sel itu ditaruh di dalam larutan ya. Istilah larutan ini, pelarut itu air, terlarut itu zat yang dilarutkan oleh pelarut. Kalau hipotonis itu encer pelarutnya, lebih encer dibanding dalam sel. Kalau isotonis itu sama, kalau hipertonik larutan di luar sel itu lebih pekat. Supaya gampang, jadi seperti ini. Jadi kalau osmosis itu berbeda dengan difusi ya. Osmosis itu yang bergerak adalah pelarutnya ya, jadi yang bergerak airnya. Kalau tadi itu kan yang bergerak oksigennya, yang bergerak karbon dioksidanya, atau tadi tinta yang bergerak adalah tintanya yang pekat ya kan. Kalau gula yang bergerak gulanya. Nah, kalau osmosis yang bergerak airnya, pelarutnya. Paham ya? Nah, misalnya ini ada sel darah dimasukkan ke kondisi yang hipertonis. Misalnya ini ada cairan yang hipertonis, jadi kondisi airnya di luar itu lebih pekat. Nah, kita ingat sel itu kan punya kerja sel. Gimana caranya supaya ada kondisi seimbang? Hanya sel cairan yang ada di dalam sel ini untuk menyeimbangkan kondisi di lingkungan. Ya, kita kan ingat kemarin belajar faktor lingkungan, itu akan keluar dari dalam sel airnya. Akhirnya sel itu akan krenasi ya, atau mengerut, istilahnya krenasi. Tapi kalau di kondisi yang normal-normal aja, isotonik sih ya biasa aja ya, karena kondisi air di luar dan di dalam sel sama, jadi ya seimbang. Kalau dimasukkan di kondisi yang hipotonis, jadi kondisi pelarutnya lebih encer dibanding di dalam sel. Jadi yang lebih pekat adalah sel, kebalikannya airnya yang tadinya keluar akan masuk. Nah, kalau semakin banyak air yang masuk, akibatnya sel itu akan lisis atau pecah. Ingat kemarin faktor lingkungan ya di pertemuan sebelumnya. Itu pada sel hewan biasanya. Kalau pada sel tumbuhan, nah, dimasukkan ke kondisi yang hipertonis, misalnya nanti kita ada praktikumnya. Jadi misalnya sel daun rudiscaler dimasukkan ke dalam larutan garam. Nah, larutan garam itu kan lebih pekat ya kan, hipertonis dibanding larutan di dalam sel. Akhirnya air dari dalam sel, dari valvulanya itu keluar, sitoplasma juga keluar, supaya seimbang. Seimbang itu isotonis, jadi cairan di luar sel dan di dalam sel itu sama. Tapi kalau ditaruh di kondisi yang hipotonis, air dari luar itu akan masuk. Ini gambarnya salah ya, ini harusnya masuk ke dalam ini. Ini gambarnya salah ini ya. Ini harusnya masuk ke dalam, airnya akan masuk ke dalam, tapi dia akan mempertahankan tekanan turgor. Jadi dia sel ini tidak akan sulit untuk pecah, berbeda dengan pada sel hewan, karena di sel tumbuhan ada tekanan turgor. Tapi tetap kita sudah pelajari bahwa lingkungan yang ekstrim, terlalu banyak air juga akan membuat tumbuhan jadi mati ya. Lama-lama juga akan mati pada tumbuhan tertentu. Nah, untuk pahamnya kita lihat video berikut ini.
Nah, selanjutnya adalah pompa ion natrium kalium atau sodium potasium kalau di buku-buku ya. Jadi ada zat-zat yang melawan gradien konsentrasi. Jadi harusnya kan kalau zat itu berpindah ya, zat terlarut itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Ini beda air ya. Beda ini kan seperti itu. Nah, tapi kalau ini dia melawan. Jadi yang dari rendah ke tinggi. Ya, zatnya ya, bukan airnya ya ini ya. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Jadi kalau dari gambar ini kan sitoplasma, ini membran sel, ini cairan ekstrasel. Ini memang harus pelan-pelan. Tapi kalau pusing ya udahlah, nggak usah ya kan. Nah jadi di dalam sel, itu natriumnya Na+. Nah kalau belajar kimia kelas 10 ya ada natrium, kalium, golongan 1A kalau nggak salah ya. Nah itu natrium itu dalam kondisi rendah di dalam sel di sitoplasma, sedangkan di luarnya tinggi. Nah, sementara natrium ini akan melewati membran sel. Natrium itu kan penting untuk sel-sel tubuh ya kan. Nah, apalagi nanti kalau belajar sel saraf nanti ada natrium kalium ya, lonjakan. Kita bisa mendengar suara dari saya, kamu bisa mencatat. Nah itu karena ada impuls kan rangsangan. Nah salah satu organisme adalah karakteristiknya menerima rangsangan. Nah itu nanti akan ada loncatan-loncatan natrium kalium di dalam sel. Nah salah satunya contohnya itu ya. Nah ini natrium dalam sel itu kondisinya rendah, sedangkan dari luar itu tinggi. Akhirnya bagaimana caranya natrium yang konsentrasinya rendah ini bergerak ke konsentrasi tinggi? Harus ada yang mendorong ya kan, ibaratnya mendorong. Mendorong sih ya, apalah itu ya. Siapa? Nah, pertama protein yang ada di membran ini mengikat natrium pada tempatnya. Jadi ibaratnya ada cetakannya gitu loh di protein itu. Nah, nempellah 3 ion natrium. Tapi si pintu ini nggak mau membuka ya kan, karena melawan gradien konsentrasi. Nah, perlu yang namanya energi. Bukan energen ya, energi ya. Energinya dari mana? Dari mitokondria ya, kita kan belajar. Jadi sebenarnya ada kaitannya kita belajar sel itu. Makanya mitokondria yang penghasil energi ini nanti akan memberikan dorongan energi di membran sel ini. Nah, ibaratnya kalau di pintu itu ada yang harus membukakan. Nah, itu ATP. Energi itu ATP, adenosin trifosfat ya. Fosfatnya ada 3 ya. Ini gambar ya. Jadi ATP menempel nih di protein yang mengikat natrium ini ya. Kemudian ATP ini akan diuraikan menjadi ADP dan P. Jadi kan ATP itu ADP plus P ya. Jadi P-nya ini menyebabkan perubahan bentuk protein dan membuat natriumnya keluar. Nah, proses penguraiannya ini dari ATP. Kemudian K+ di luar terikat pada protein gantian. Nah, pengikatan K+ ini menyebabkan terlepasnya P. Nah, fosfat ini kan tadi ATP, P-nya itu kan nempel di sini ya, sekarang lepas. Akhirnya kalium masuk. Masih mumet. Coba lihat video ini ya. Saya coba pakai video, mudah-mudahan nggak mumet. Dari YouTube juga. Saya nggak ahli buat video ini. Kalau kamu ahli ya bisalah saling berbagi di YouTube. Laptop saya agak error. Nah ini dia protein natrium. Kalau di lain-lain sodium potasium ya, sodium itu natrium, kalau potasium itu kalium. Nah kondisi ya di luar itu natriumnya tinggi, sedangkan di dalam sel natriumnya rendah. Akhirnya dia natriumnya nempel di sisi sebelah kiri nih ya. Kemudian ada ATP nempel terus di sini, ATP yang dari mitokondria terurai ya kan, karena terurai akhirnya Na plusnya bisa keluar. Nah nih keluarlah, ayo betul kok. Nah nah keluar kan. Ketika keluar maka K plusnya itu akan gantian masuk ke sini. Nah di K plus ini, nah K plusnya masuk ke sini tes. Nah pas masuk V-nya keluar, ini masuk. Nah, ini pompa ion natrium kalium. Jadi melawan gradien konsentrasi. Tuh ya. Kayak pusing ya makan dulu ya kan. Utawa nonton kartun ya kan. Terus lanjut lagi
itu yang melewati membran ya, membran sel. Jadi ada banyak ya, nggak perlu cuma difusi osmosis, tapi ada juga tadi pompa natrium kalium. Jadi dia butuh protein lah, atau istilahnya transport aktif kalau di buku-buku. Nah, kemudian ada juga misalnya zat, misalnya ada organisme atau mikroba yang akan dicerna oleh sel leukosit, ya kan? Leukosit itu kan sel darah putih yang mencerna mikroba-mikroba seperti kemarin bakteri, kemudian ada virus dan sebagainya. Nah, itu akan masuk ke dalam sel dalam bentuk prosesnya endositosis. Jadi dia membran selnya akan menyelubungi si mikroorganisme ini. Contoh yang paling gampang itu amoeba. Nah, jadi amoeba ketika akan memakan bakteri, nanti coba saya cari videonya, itu dia akan mengelilingi si mikroorganisme, kemudian akan masuk dimakan oleh vakuola makanan itu tadi ya. Nah, kalau bentuknya mikroorganisme atau benda padat namanya fagositosis, disebut juga proses fagositosis. Kalau bentuknya ya cairan atau molekul-molekul namanya pinositosis. Nah, dua proses ini namanya endositosis. Nah, mumet kan? Pokoknya endositosis itu masuknya partikel atau mikroorganisme atau benda-benda yang diselubungi oleh membran kemudian masuk dalam bentuk vesikel. Jadi sebenarnya vesikel yang kantong-kantong itu sebenarnya juga terbentuk dari membran-membran yang ada di sel begitu ya. Entar mumet ya, kalau ini santai aja lah ya. Kemudian ada exo, ada endo, ada exo. Jadi keluarnya zat. Nah, jadi dalam sel kan dicerna nih ya. Nah, kemudian atau diproses. Nah, kemudian akan dikeluarkan. Nah, itu dibawa oleh kantong tadi, tas itu tadi. Vesikel itu kan fungsinya bawa tas ya, bawa tas. Nah, itu bawa barang kan. Nah, itu nanti akan menuju membran sel kemudian dikeluarkan. Nah, contohnya nanti kalau kamu belajar sistem saraf, ada zat yang dikeluarkan dari sel saraf ke sel saraf lainnya. Itu zat neurotransmitter contohnya ya, contohnya. Saya masih banyak. Nah, coba post test, kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom, kemudian kerjaan soal berikut ini. Bagian yang menunjukkan glikoprotein yang mana, glikolipid dan fosfolipid yang mana. Apa yang dimaksud difusi dan apa yang dimaksud osmosis. Ini ada gambar, coba kamu ceritakan kondisinya ini apa, kenapa seperti ini. Ada juga soal ini ya, jawabannya apa. Coba kamu jawab, ini juga ada soal nomor 5. Kamu Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai membran sel, betapa pentingnya membran sel yang tersusun atas protein, lipid, dan karbohidrat. Membran sel ini sangat berperan dalam keluar masuknya zat. Bayangkan kalau tidak ada membran sel, bagaimana zat itu bisa keluar masuk. Membran sel ini sangat berperan juga kalau misalnya untuk pengenalan sel dan sebagainya. Oh, ini terutama pada misalnya sel-sel tertentu, misalnya sel protozoa dan sebagainya, atau sel bakteri dan sebagainya. Tapi pada sel hewan dan sel tumbuhan yang kita ketahui bahwa setelah membran sel, kalau pada sel tumbuhan ada dinding sel. Nah, tapi jangan bingung ya, paling terluar apa? Apakah dinding sel atau membran sel? Tergantung. Kalau ada pertanyaan seperti itu, di sel mana, ya kan? Bahkan setelah membran sel itu ada teori yang mengatakan ada glikokalis, ya, yang tersusun dari protein dan lemak. Oleh karena itu konsep dari struktur sel kalian harus tahu. Itu tadi pembelajaran Kemudian di membran sel ada proses osmosis dan difusi. Jangan sampai salah, difusi itu yang bergerak adalah zat terlarutnya dari konsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan kalau osmosis adalah pelarutnya atau air yang bergerak. Itu sering terjadi kesalahan antara teori-teori akan terjadi kadang miskonsepsi. Jadi kalau osmosis itu hanya pelarutnya yang bergerak atau air untuk kondisi yang seimbang atau isotonis, makanya sel yang dimasukkan ke hipertonis nanti dia akan kerut atau drenasi karena air dari dalam sel akan keluar, kemudian dan seterusnya. Ada juga proses endositosis, masuknya zat dilingkupi oleh membran sel kemudian masuk. Ada juga eksositosis yang keluar. Itu saja pertemuan kita yang ke-5 mengenai membran sel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.